mendaftarkan di Pusbankprov di Kementerian Sosial, kan Bapak sudah mengisi aplikasi. Nah, nanti mungkin sama KP di cross check antara di lapangan dengan apa yang telah Bapak isi. Nah, mungkin dari 6 unsur itu kan ada 6 unsur Pak di situ ya. Jadi ada kami itu layanan, ada berbagai layanan, dari layanan kepada anak, kepada lansia gitu ya Pak. Layanan kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus gitu ya, ada yang disabilitas gitu, ada anak-anak yang anak jalanan, ada anak di juga luar orang panti dengan gangguan kejiwaan gitu Pak. Jadi yang cakupannya mungkin ya, terima kasih juga Bapak sudah membantu teman-teman yang kurang mampu, yang mempunyai kekurangan dalam hal ekonomi. Berarti dalam bahasa kami di Kementerian Sosial itu, di Dinas Sosial itu, di kami di sosial itu, bahasanya kita sedang melayani mereka, meningkatkan kesejahteraan sosial di bidang aspek ini kebutuhan, hanya kebutuhan dasar aja apa namanya itu. Kalau sembako itu kebutuhan dasar, sementara kebutuhan kan bukan hanya itu, ada kebutuhan psikososial ya Pak. Kalau misalnya ada yang sakit, ada kebutuhan terapinya gitu ya, ada kebutuhan samalah seperti kita, tapi kita harus mengetahui dalam proses kami di bidang kesejahteraan sosial itu ada namanya proses layanan dari mulai proses sampai terminasi. Nah, Bapak yang tadi Bapak anak-anak Bapak itu kan Bapak tidak semana-mana langsung ada datanya. Bapak kan berarti mengambil data dari mana, mengidentifikasi dia bahwa dia apa, bahwa dia yatim. Kan yatim seperti yang tidak mampu gitu kan, bukan yang nah, itu namanya di kami bahasanya asesmen kan, di asesmen gitu ya. Bapak tahunya misalnya dari RT, dari RW, atau Bapak sendiri yang datang ke suatu lokasi, misalnya lokasi bencana gitu kan, anak-anak banyak yang kehilangan orang tuanya. Nah, itu sistem asesmen. Setelah di asesmen kan kita mau tahu, diidentifikasi dia butuhnya apa. Nah, butuhnya itu bukan hanya sembako. Kalau yang anak-anak bayi mungkin dia butuhnya kan dia ASI pengganti ASI apa gitu kan, itu apa. Terus jadi layanan itu bukan hanya itu, dari mulai 0 tahun sampai 60 tahun mungkin kan, kayak yang lansia terlantar dia butuhnya, kalau kebutuhan dasar makannya kan tidak banyak makan, malah dia butuhnya pampers gitu ya, karena dia sudah tidak bisa apa. Kalau yang anak-anak muda yang punya potensi, dia butuh sekolah. Nah, setelah sekolah itu mereka mau kemana? Nah, itu namanya intervensi. Sudah menggali tadi yang asesmen itu, dia butuhnya apa, kita intervensi. Yang tadinya dia kebutuhan dasarnya ini, kebutuhan pendidikan gitu. Jadi yang tadi sembako itu hanya kebutuhan dasar. Nah, mereka mau kemana akhirnya? Jadi di sini kayak kaum duafa itu jangan hanya untuk sembako aja, tapi mereka butuh keterampilan. Nggak, gini Pak, gini dulu Bu, dilurusin dulu. Sebenarnya yayasan itu fokusnya ke anak, ke duafa apa gitu Pak. Iya, betul Pak Haji. Pak Jari sebagai ketua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, gimana Ibu? Iya, ini lagi ngobrol-ngobrol ini Pak. Saya kan dari Kementerian Sosial kan Pak, berdua kan Bu, yang mau ini akreditasi. biar masuk ke YouTube nih Bu, biar kita juga ada filenya nih. Kadang-kadang kan ada penjelasan, apalagi kan ini masalah akreditasi ya. Kita aja sebagai yayasan kita nggak paham nih. Iya, Akreditasi Kemenhum. Makanya saya Bisa dijelasin nggak Bu? Sebentar ya. Iya, boleh. Saya kan dari Kementerian Sosial kan berdua kan, kalau ini kan dari Dinas Sosial kan. Jadi kan kita tugas ke sini tuh untuk menilai yayasan itu sebenarnya apa sih kegiatan yang dilakukan kan, terus gitu kan ya Pak. Terus apa sih kelengkapan yang ada di yayasan ini, apa sesuai dengan kriteria kita. Jadi Pak, yayasan itu dibentuk bukan cuma untuk bagi-bagi sembako doang. Saya juga bingung sebenarnya yayasan Bapak ini fokusnya bergeraknya dalam bidang apa. Soalnya kalau terdaftar itu di anak luar panti ya Mas ya? Anak luar panti ya? Luar panti ya? Tidak diketahui. Tidak diketahui, nggak ada soalnya pilihannya. Iya. Bapak yang makanya langsung isi aplikasi iya. itu nggak ada ya? Iya, soalnya Bapak fokusnya nggak bunyi gitu Pak. Padahal kan kalau anak luar panti itu ada kriteria sendiri kan ya Pak, gitu kan. Terus kalau kaum duafa tuh kaum duafa
kayak kita nggak di ini ya Bu, nggak tahu fokus di dulu apa ya kalau itu ya. Mungkin bapak mungkin nggak apa-apa kalau mau apa, tapi misalnya untuk anak-anak misalnya kan ya nanti jadi fokusnya anak-anak itu ke kemandirian, tapi untuk awal bantuannya ke kebutuhan dasar yang tadi sembako itu kebutuhan dasar. Nanti setelah di asesmen tadi di intervensi dia butuhnya keterampilan kan supaya kita anak itu bisa mampu mandiri. Jadi kita kasih keterampilan, bapak bisa kerjasama di sini misalnya dengan LBK, dengan OPT UPT Kita gitu. fokus dulu Bapak itu mau bentuk yayasan apa dulu baru Gini, kita masuk ke situ. jujur gini, Nggak ada nggak? kami waktu itu kan dapat saran masukan. Saya nggak tahu itu dari Depsos mana nih. Ini Salemba, saya Salemba Pusat ya? Kementerian Sosial Pusat. Pusat. Semuanya dari pusat. Saya dari Dinas Sosial Sosial Kota. Bekasi ya. Kemarin Pak Yadi ke Bekasi itu siapa ya? Ke Pak Wahyu, Oh, sama ke Bu Leli ya? ke Bu Leli betul. Enggak, mesti ini. Kita kan dapat masukan untuk apa akreditasi, tapi memang jujur kami belum tahu sebenarnya akreditasi itu untuk apa sih gitu. Iya. Sebenarnya gitu Emang nggak sebetulnya. nanya sama Bu Eli atau Mas Wahyu waktu kemarin ketemu? Belum sih, belum sempat sih. Belum sempat. Nah, kemudian saya kebetulan diskusi dengan Pak Ustadz Hendra satu pembina, Pak Yadi Solstares, juga ada bendara ya. Jadi diskusinya yaudah kita daftar aja dulu gitu kan. Nah kemudian pas saat daftar di online itu pilihannya itu ada yatim misal gitu ya, yang kita juga semua bingung ini karena nggak ada pilihannya. Sebabnya gini, yayasan kita sesuai dengan apa namanya Dari Menkumham Bukan, itu apa namanya buku ada ya. Akte. Akte pendiriannya bunyinya kemanusiaan, Jadi- sosial dan keagamaan. Jadi keagamaan, Sosial dan kemanusiaan. Gitu. Itu dari hasil apa namanya diskusi dengan notaris. Memang itu standarnya seperti itu. Gitu. Nah, kami yayasan itu beranjak dari majelis zikir sebetulnya. Beranjaknya dari situ. Cuman majelis zikir itu sebetulnya adalah salah satu bagian dari kegiatan yang kita laksanakan. Selain majelis zikir, kita juga ada semacam Baitul Mal. Awalnya kita mau menyebutnya Baitul Mal awalnya, tapi ternyata Baitul Mal itu perizinannya itu harus dari OJK misalnya kan, Iya. karena dia sifatnya mengkolek dana masyarakat yang di sana ada pertanggungjawaban keuangannya lah gitu. Maka kami nggak berani ambil Baitul Mal, kami ngambilnya mengistilahkannya dengan bazis, ada amal zakat gitu. Nah, amal zakat itu mau untuk apa? Nah, peruntukannya ini diantaranya adalah untuk santunan. Santunan itu untuk duafa dalam artian sodako berupa sembako. Kemudian juga santunan untuk membantu anak yatim, termasuk di dalamnya kalau untuk yatim ini sifatnya umum, artinya sodako aja, misalnya dia emang nggak mampu untuk dibantu. Tapi kita ada juga program yang sifatnya itu pembinaan ke anak. Iya, anak berarti ya benar anak. Iya. Bapak fokus juga ke anak kan? Jadi pembinaan ke anak ini kita tujuannya adalah membantu meringankan biaya pendidikannya, gitu. Nah, itu dari sisi basis. Di samping kalau bagi-bagi kita juga kalau puasa itu bagi-bagi tajil itu sebetulnya bukan program utama sih. Ini karena memang kalau di bulan puasa itu banyak yang nitip kan sini. Ya, kita bagi aja gitu yang lewat, yang diberbuka. Tapi sebenarnya itu bukan program utama sebetulnya karena itu memang event tertentu aja. udah prioritas lah. Ya, iya. Yang utamanya sebetulnya kalau bagi sembako itu santunan duafa sebetulnya. Di sekeliling kita ini ada semacam perkampungan pemulung lah ya. Iya. Semacam perkampungan pemulung gitu. Nah, kita diantaranya ke sana kita arahkan. Walaupun tidak semuanya ke sana ya. Karena yang lain juga mungkin ada di belakang. Seperti itu. Bapak boleh saya tambahin ya Pak? Boleh. Kalau kemarin kan Bapak kan terdaftar di Dinas Sosial kan anak di luar
panti ya Pak ya? Tidak diketahui. Bukan. Tidak diketahui. Sudah diketahui ya. Di luar panti Ah, ada. Tapi lagi yang surat keterangannya itu apaan Mas? Di luar panti bener. Di luar panti Luar panti kan? ya? Di luar panti. bener. Saya kalau nggak sosial anak di luar panti. Anak di luar panti betul. Iya Pak, jadi gini saya jelasin dulu ya Pak ya. Kalau misalnya Bapak mau buat ngurusin anak tuh Pak, itu harusnya berdiri sendiri Pak. Kalau anak ya anak, kalau terpadu ya bunyi di situ anak lansia gitu Pak. Kalau kayak di sini kan saya nggak bisa Maksudnya baca. sendiri bersendiri itu yayasan sendiri. Yayasan yang menanganin anak kan, ntar Bapak bisa bikin anak di luar panti, binaannya Bapak berapa, misalnya di sekitar sini kan ada 50, anak-anak pemulung itu bisa dimasukin Pak buat terima bantuan. Kalau kayak saya lihat company profilnya Bapak, saya nggak bisa, ini nggak kebaca gitu. Sebenarnya apa sih liputannya? Sosial itu Bapak cuman menurut perspektif pikiran Bapak kan cuman bagi-bagi sembako, bagi-bagi takjil. Padahal kalau menurut kita pemerintah kalau emang mengurusin anak, fokus di anak, Bapak buat yayasan sendiri gitu kan. Ada juga yang terpadu Pak, jadi itu bisa ngurusin gepeng, bisa ngurusin anak apa tuh yang keterbelakangan mental juga bisa tuh, namanya yayasan sosial terpadu. Jadi nggak bisa digabung-gabung Pak. Bapak kan terdaftar di luar panti, tapi kan Bapak punya binaan cuma 5, terus kan nggak jelas juga kan fokus pembinaannya itu gimana. Padahal untuk buat yayasan itu Pak bukan cuma sekedar bagi sembako, bagi takjil, panjang. Karena kita juga bukan itu, Bu. Kita maksudnya- lebih luas dari itu sebetulnya. Iya tahu saya. Jadi Pak kalau misalnya Bapak mau tahu sebenarnya itu yang anak di luar panti itu gimana gitu kan ya, Bapak bisa searching juga di Google, bisa juga kalau mau Bapak mau lebih banyak lagi bisa ke Kementerian Sosial, kita ada Direktorat Anak gitu Pak. Jadi biar lebih fokus Pak, kalau emang ngurusin anak kan bisa jadi lebih banyak Pak. Enggak sih, sebetulnya awalnya bukan itu justru. Bapak Awal- juga memang yang ikut akreditasi ini dia tidak ada tujuan ini ya Pak, kayaknya maksudnya Bapak sendiri Saya nggak tahu paham kemarin tuh akreditasi. diskusinya kenapa judulnya di anak di luar Yanti, Pak. Panti Pak Yadi. Gini, Bukan, Pak, bukan, dia Pak ada Wahyu, bukan. karena gini, Hah, tidak karena awal kemarin pembicaraan saya dengan Pak Wahyu, karena kan untuk yayasan ini kan informasinya kan untuk agama agak sulit ya. SKT. Jadi gini. Pak Wahyu coba Pak Wahyu. Kemarin kan yang kita obrolkan itu, yang pertama survei kan bukan saya. Iya. Pertama Bu Leli, Bang Ade sama siapa ya? Ya Pak Ade lah, betul. Terkadang itu kan kita nggak bisa nolak. Iya. Waktu itu kan Bapak juga ngobrol ada kegiatan keagamaan, sosialnya anak, Iya. tapi nggak bisa anak dalam panti karena nggak ada anak dalam panti. Iya, Nggak betul. punya panti Makanya kita. kita keluarkan surat keterangan terdaftar anak luar panti. Oh. Sebelum ada evaluasi, ada tambahan kegiatan sosial tok. Ya. Coba Pak saya Itu SKP-nya Anak berbantu. anak di luar panti. Karena juga kan bagi-bagi sembakonya kan ke anak-anak juga. Enaknya tapi bilangnya cuma 5, makanya aku bilang kan Mas. Bukan, Kalau sebetulnya anak bukan fokus, kita semua fokusnya sebenarnya ke keluarga duafa sih sebetulnya malah. iya, berarti Mas apa namanya mesti sebelum surat keterangan terdaftar keluar mesti dipastikan dulu gitu. Enggak Ini kira. bapaknya juga sendiri bingung kenapa jadi anak di luar panti kan ya dulu ya. Padahal jangkauannya banyak ya Pak, Iya, luas betul. ya. Iya. Gitu. Jadi kalau emang bukan fokus ke anak ya nggak usah dipaksain jadi Iya, anak di jangan luar pakai panti, anak di jangan luar panti. jangan diada-adakan gitu loh Mas, maksud aku gitu. Coba Pak saya lihat itu dokumennya Pak. Maaf Pak. Yang mana Bu? Pak sih Pak. Arif, Pak Arif. Dia anggarannya Pandiran cuma bentuk yayasan sosial Bu. Ini juga nih Pak, kalau yayasan nih Pak, kalau bentuk yayasan saya cuma buat tambahan aja ya Pak, harus ada visi misi jelasnya. Di profil, profilnya enggak? di profil lo nggak? Sebetulnya ada di situ. Soalnya kan kalau yayasan itu kan dari apa namanya Tadi visi misi nggak saya nggak ketemu. dari visi misi yayasan bisa kelihatan jelas apa sih tujuannya itu yayasan berdiri gitu. Ada sih sebelum profilnya ada profil yayasan. Yang saya upload kayaknya ada kok. Emang dimintakan waktu itu Pak Yadi minta waktu itu. Iya. Itu juga kan melampirkan data juga. Ini Data anak juga. Anaknya tadi kalau nggak salah dia kalau Bapak tadi yang dibiayai itu bidang pendidikan ya ada 5 orang. sebentar. Terus di luar itu juga kan ada pemberian untuk kaum duafa ya ini
tidak ini, cuman itu kayaknya harus dirubah itu SKT-nya kita tarik kembali aja dulu. Tarik kembali, dibikin sosial aja nggak apa-apa. Bu. Benar. Soalnya kalau anak di Perubahan luar, data. Iya. ya. Soalnya kalau anak di luar panti, Iya, kalau yayasan sosial juga harus jelas yayasan sosialnya bergerak dalam bidang apa, bukan cuma dengan bagi sembako. Iya betul Ibu. Sekarang gini, mohon maaf balik lagi. Dari 11 kriteria instrumen itu untuk duafa sendiri ada nggak? Nggak ada. Ya udah. Nggak ada. Nggak ada. Ya, itu masih jadi agak sesuatu kita juga. Iya, masuk. Kita juga tidak bisa untuk menolak. Di Permensos sendiri tidak ada untuk penolakan selagi dia menjalankan kegiatan kesejahteraan sosial. Bagaimana kita menolak untuk surat keterangan terdaftar? Iya, tapi harus Domisilinya sesuai, notarisnya ada, SKSD-nya ada. Kita tidak bisa menolak Bu. Di Permensos pun tidak ada kita menolak. Iya, emang nggak boleh nolak, tapi difokusin dulu. Jangan main anak di luar panti, padahal mereka juga nggak ngerti. Kok bisa masuk jadi anak di luar panti kan ya Bu ya? Ya mungkin agak miskomunikasinya begitu aja Bu. Jadi, kalau dilihat dari maksud tujuan dari yayasan ini udah 3, Bu. Sosial, kemanusiaan, dan keagamaannya. Ini mungkin dari segi sosial dan kemanusiaannya ini. Pendidikan. Jadi Kita namanya yayasan masih baru ya Pak. ya, Kan kita beranjaknya nggak sekaligus semua dijalanin. Semua yang memang sudah berjalan dengan apa namanya rutin kita lakukan yang pasti bidang keagamaan. Kita ada majelis zikir, majelis ilmu. Ya, intinya Udah rutin. mulanya itu dari majelis itu ya Pak ya. Terus kemudian Kegiatan santunan, majelis. ya santunan. Tapi santunan ini sifatnya ya santunan aja, bukan yang sudah rutin ya. Santunan yang kita sembako itu ya, ke jamaah, ke lingkungan seperti itu. Nah, tentang pendidikan ke anak ini juga mulai digulirkan.